Nah, makanya kalau gua rasa seandainya penjara ada kayak begini, ini koruptor buat di penjara kayak gini, gua rasa nggak ada yang mau korupsi. Berisik, berita asik, gak harus politik aja. Ini mau apa ini? Sekarang Yuk, kita ngobrolin apa ya? ini aja nih, gua baru kemarin dapat pembahasan nih tentang fakta penjara Pakau. Lu tau gak Pakau di mana? Pakau ini bacanya sih? Ituan tuh. Pakau. Di mana? Penjara ya itu ya? Tahanan sadis. Penjara di Vietnam dia. Ini gua baca literasinya dulu ya. Pakau atau Pakau apa sih bacanya ini? Pakauj kalau nggak salah. Puko ya? Pakauj. Vietnam tak hanya baik yang indah, ada juga sebuah penjara bernama Pakauj dibuka sebagai salah satu tempat wisata yang seram. Penjara ini aslinya adalah penjara untuk menahan para komunis. Ini dulu waktu zaman perang Vietnam penjara ini. Nah, ini penjara berada di dulu Vietnam tuh kebelah dua ya? Belah dua. Mana aja tuh? Ada Vietnam Selatan sama Vietnam Utara. Itu. Selatan Utara. Selatan Utara doang. Yakin gak tuh? Iya, kalau nggak percaya. Kan dulu kan belajar juga sekolah. Ada sejarahnya ya? Iya, nah ini Pakauj ini penjaranya ini ada di mana? Di Monas itu mah Salemba. Lagi lama banget ngomongnya. Di Vietnam Selatan. Iya. Nah ini penjara paling sadis nih yang pernah tercatat dalam sejarah. Dia dibangun waktu tahun 1960. 7 ya kalau nggak salah ya? Dibangun pada 193 sampai 167. Lama juga. Pertama kali bangun tuh Prancis dulu. Oh, berarti dia dijajah? Mungkin dijajah. Ini nggak yakin banget sih gimana sih ya. Mungkin. Iya, dia dulu yang bangun Prancis kan dulu sempat menjajah Vietnam. Nah, itu dibangun buat penjara para tahanan politik. Lu tau nggak tahanan politik apaan? Kurang tahu sih sebenarnya saya sih sebenarnya. Coba tolong pakai kan. politik gitu Mungkin ya? Tahanan politik itu tahanan tentang perpolitikan. Gitu. Iya gini. Nah, biasa kayak koruptor. Iya. Terus kayak apa namanya? Bandit mafia lah. Ya, bandit politik yang negara. dia, apa namanya, nggak suka lah ya? Ya, betul negara. Gitu ya? Ya, kayak pemberontak. Iya. Pemberontak habis itu langsung ditahan tuh. Nah, akhirnya pada perang Vietnam dialih fungsiin. Penjara ini dipakai buat menahan tentara Vietnam Utara sama para komunis. Oh, tentara Vietnam juga ya? Iya kan, Vietnam dulu pisah, cerai, pisah ranjang ibaratnya kalau kita. Sekarang udah nyatu lagi, jadi negara Republik Vietnam. Masa sih Republiknya? Enggak. Iya? Enggak. Negara Republik Vietnam. Ada Republik dia. Nah, Berarti dia dulu tuh ini nih ada sejarahnya juga ya? ya ada lah, semua juga ada sejarah. Lu aja ada sejarahnya, cara lu dibikin. Sejarahnya bisa begini. Sampai daglok begini ada sejarahnya. Kan? Gimana negara? Lu aja nggak begini, ada gunanya ada sejarahnya. Ini serem-serem nih. Nih faktanya dulu waktu zamannya Prancis disebut dengan coconut tree prison, penjara pohon kelapa. Anjir, kayaknya santai banget tempatnya. Kok bisa dibilang penjara pohon kelapa? Mungkin dulu di situ kebun kelapa. Iya, banyak parutan ya. Ada timun suri juga kayaknya. Jadi kalau belum puasa panen selain kelapa, timun suri. Ini kalau seandainya ini masih ada nih penjara pohon kelapa, rame nih, mahal. 30.000 sekarang kelapa hijau buat Kelapa covid. hijau buat inian ya? Buat Apa, covid. covid? Iya kaya nih. Atau waktu Emang bener pakai kelapa hijau? emang ada kelapa yang merah? Nggak ada sih. Kelapa hijau. Nah, ini foto-fotonya nih. Di sini ada nih penyiksaannya. Ini gambarnya orang ditaruh di dalam tong, terus dipukul pakai besi. Deng. Malahnya? Deng, tongnya. Oh, tongnya. Korbannya langsung mati, nggak nyiksa namanya. Ngapa itu orang seksa begitu Ya enggak lah, kepala di luar, gimana mau pengang?
Apa di luar? Iya, yang bener yang mana ya? Masa yang bener patatnya kan nggak Enggak, mungkin. sekarang maksudnya apa dia ngetok-ngetoknya? Iya. Nggak tahu ini orang palanya di luar. Tapi selain di tong gitu ada yang lain nggak tuh? Ada di ember. Oh dia Ember anti pecah. Ember anti pecah. Itu maksudnya gimana? Pala di luar tapi tongnya dipukul. Dipukul, mau ngapain? Udah kerjaan, udah beduk, lu pukul dapat pahala. Iya, si pas penjara komunis itu matinya banyak nggak tuh bang? Yang mati gua rasa banyak nih, tapi matinya secara pelan-pelan, namanya diseksa. Kalau dibunuh beda urusannya. Hari itu dibunuh, hari itu dilakuin, hari itu mati. Ini kalau disiksa tuh pelan-pelan berhari-hari, berjam-jam nih. Seksa. Lebih parah lah. Mati perlahan ya. Mati perlahan. Nih juga ada di Juga ya. ada juga nih namanya sebutannya kandang macan. Dia tuh di dalam kawat berduri ukuran sekitar setengah meter, terus dijemur. Kok bisa sebut kandang macan? Gak tahu, padahal macan lebih tinggi daripada kandang. Kan, Biragunan cakep. Iya. Ada pohon. Tapi susah, ngeri juga ya, ya ditaruh di kerangkeng gitu ya kan? Iya, Kawat dijemur. berduri. Kawat berduri mendingan ketahuan. Nggak bisa berdiri ya orang. Iya, kayak ayam pagi-pagi kalau Ayam dijemur. sepuh. Ayam juga cakep. Ayam cakep tempat. Iya, pakai dongdang. Ih, dongdang. Ini pakai kawat orang lebih-lebih daripada hewan nih. Lega lagi. Ini kalau koruptor jam sekarang nih, buset. Oh, Takut. ampun dah gua kalau jadi koruptor dah. Makasih. Nah, emang nih penjara nih terkenal sama hukumannya yang diberikan untuk tawanan atau Ini yang kurungan itu ya? bukan nih ini penjara paling kejam nih, emang udah diakui sama dunia. Sekarang penjara ini udah ditutup, sekarang dijadiin museum. Oh, Wah, udah di museum. Museum. Jadi miniatur ya isinya ya? Isinya miniatur. Yang gambar-gambar ini nih isinya nih lilin kali ini, orang-orang lilin. Lilin. Patung-patungan. Iya. Yang di TC, yang bisa di TC. Kayak kotak-kotak baju. Iya. Terus juga siksaannya selain itu ada lagi siksaannya nih, ini yang digoreng, Sangrai, buset. Bang. Kalah tahu. Ini injo, sangrai. Disangrai. Iya. Diinjo. Ini injo loh. Emang nggak ada makanan apa orang digoreng? Pakai minyak apa gimana ya? Mana? Nggak pakai minyak nih, pakai pasir kayak kerupuk. Tapi tega ya. Hah? Tega ya. Tega, emang nggak ada otak. Iya. Manusia kadang lebih kejam daripada hewan. Wah, Gitu jelas lah. ini. Bukti ya. Ya, Tapi ya sama namanya manusia ini kan dulu namanya masih zaman perang. Kalau sekarang mungkin udah nggak boleh karena udah ada HAM. Dulu tuh nggak ada hak asasi manusia ya? Iya, udah ada HAM. HAM itu apa? Hak asasi manusia. Kalau lu kepedesan, HAM, HAM. Kecil, ham. Nah, nih satu lagi nih, orang dimasukin kayu giginya. Dicabut kayaknya nih giginya nih. Gigi. Iya, gua rasa nih emang dia sakit gigi, ngadu sama tentaranya. Oh, Ngeprank, ngadu. ngeprank. Ngeprank. Pak, saya sakit gigi nih, Pak. Sini saya obatin. Oh, cabut. Terus kagak rontok giginya. Orang tuh belum ada dokter gigi kali. Iya, ketipu dia. Gua kira dokter gigi katanya Berarti dia. ada jasanya juga nih orang. Mana ada jasanya orang giginya rontok Gigi semua. dicabutin. Waalaikumsalam, masuk Bang. Jasa tamu di rumah ini. Maklum, amatir. Nah, terus ada juga yang diseksanya nih, suruh pala di atas, pala di atas, yang pala di atas, pala di bawah, kaki di atas, Diikat ya. diikat, Oh, iya. suruh ngapain tuh, kasihan, Seperti itu ya, dihubungin sobat kayak ya. begitu. Lagi belajar- itu lagi belajar breakdance kali, diajar Mana? breakdance. Emang lagi diajar breakdance, gua rasa Iya. emang ada sisi positifnya nih. Bagus bener emang. Dilatih, breakdance, Lincah gitu ya, joget, jadi lincah. ya. Jadi Ini ada lagi nih, mati ini di dalam satu peti kemas, peti besi, Box. box besi, pick up gitu ya, kayak pick up. pick Bukan. up sama mobil. Enggak, maksudnya semacam Peti pick up. kemas, gitu. peti kemas. Paket. Paket yang buat buah tuh yang kotak. Apa sih pakai tembok buat Ya, kotak paling cerok? jelas Om. Lu kalau ngeliat mobil yang ada besi itu, Kerangkeng. kotak besi, nah itu namanya peti kemas. Nggak pernah lihat mobil kayak gitu bang. Ya iya, makan main-main ke Jakarta. Ke Jakarta, itu gimana Bang? Itu gimana? Kompleks sih lo mainnya. Nah, itu di dalam ditaruh bareng-bareng, habis itu digedor, dung, buset, Berarti gimana lah? digusel-gusel tuh orangnya diempet-empetin tuh. Dia habis itu ketok-ketokin dari luar, rame-rame, pulang kerjaan. Iya. Ada kerjaan kali itu ya. Iya, nah Habis kan? penjara ini menampung lebih dari 32.000 tahanan. Saat tertentu tahanan akan bertambah menjadi 40.000.
Itu hanya orang-orang yang mengekang kan ya? Iya, ini kayak musuh-musuh kayak koruptor, komunis, ya tahanan politik, terus tentara-tentara Vietnam Utara. Tapi kalau masyarakatnya ada yang jadi tahanan. Ya kalau masyarakatnya ada, tapi Vietnam Utara mungkin yang berontak. Kalau kayak gitu berarti kalau masyarakat tergantung dia sendiri ya. Kalau misalkan dia mengekang baru ya langsung diseksa ya. Iya, makanya itu lu ini masih sekarang mah udah mending lah penjara ya. Udah nggak di Jauh lebih baik seksa lah. kayak gini ya, makanya lu kapan-kapan cobain lah penjara. Ya, makasih. Penjara di Jakarta lebih baik biar lu nggak penasaran gitu. Tujuan narkoba kayak Jangan. judi. Bahaya, berita banyak kalau soal narkoba. Biar nggak penasaran lu. Nah, dia gimana? Terus orang bertanya, ada nggak sih yang bisa kabur dari Nah, ini? Iya. Gitu kan? Ya itu kan Ada, Per hektar. beritanya itu sempat ada beberapa apa namanya, orang tahanan kabur melalui tanah. Itu pakai sendok tuh. sendok. Iya, emang kan nggak ada Itu pancing. bisa puasa ketemu puasa. Bisa puasa ketemu puasa. Mending pas dia keluar di luar, pas dia keluar masih di dalam, Di dalam. lah masih di dalam. Masih di dalam, percuma. Udah gitu di luar tuh dilapisin sama yang namanya kawat berduri, 15 lapis. berarti Jadi- udah Enggak, itu- tertata ya apa Udah penjaranya. susah. Enggak, dia cuma dikurung gitu aja bang, ada apa-apain. Kasih makan, ya dikurung, Berarti kalau gitu- dikasih makan. kalau Saya menurut gua- jarang dikasih makan, bahkan pernah palang merah apa sih kayak nama sebutannya, palang merah ya, palang merah dunia lah ya, Apaan? palang merah dunia. Jadi pernah kontrol ke situ, ngelihat situasi para tahanan itu nggak urus, ada yang mati karena diseksa, ada yang infeksi, gitu ya? kelaparan, Oh berarti kayak musuh lapar gitu ya, badan sampai kurus gitu sampai ya. kurus, perut gitu, muka sampai jelek. Jelek, kisut. Banyak yang mati, bahkan katanya dari selama penjara itu dibuka sekitar 4.000 tahanan meninggal. Berapa? Sisanya Berapa? 4.000 tahanan. 4.000 apa 40.000? 40.000. 40.000 sampai 40.000 lah. Kok jauh banget sih 40.000 sampai 40.000 kalau 40.000 ya, 40.000 ya. tahanan tuh meninggal. Sisanya cacat permanen. Oh. Gitu. Enggak, tapi Yang paling ringan gila. Gila. Iyalah, jelas. Itu Pasti. pasti banyak tuh yang stres kayak gitu tuh. Trauma. Tumben nih ada kopi. Tumben. Iya. Kopi batik. Ya kopi batik. Oh iya, cakep juga nih. Kopi batik, sponsor. Iya. Dapat dari kondangan apa gimana nih? Sponsor. Jelas kondangan. Kado pernikahan. Sponsor loh. Banyak banget di rumah gua. Emang youtuber lain yang punya sponsor udah punya kopi batik. Nah, makanya kalau gua rasa seandainya penjara ada kayak begini, ini koruptor buat di penjara kayak gini, gua rasa nggak ada yang mau korupsi. Kapok. Tapi khusus buat koruptor aja ya. Iya, buat Khusus buat koruptor. koruptor nih. Terus buat yang lain nggak? Jangan. Koruptor aja emang. Soalnya koruptor nggak pernah kapok bang. Karena koruptor kalau menurut gua nih ya, itu awal dari kesengsaraan. Di mana orang yang harusnya hidup sejahtera karena duitnya dicolong jadinya miskin. Dari miskin itulah Iya. bermula kriminalitas. Nah, Nyopet, nodong, maling. Nyilet Iya tuh, kan? angkot-angkot silet. Iya, akhirnya orang jual narkoba gara-gara nggak ada penghasilan, duitnya dikorupsi. Itu awal dari kriminal ya, korupsi. seharusnya bisa buat masyarakat ya. Seharusnya masyarakat kayak kalau kita lihat kalau di negara-negara Eropa yang Eropa Barat yang udah maju, itu lu jarang banget dengar berita mungkin kayak kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus kriminal karena di sana sudah sejahtera. Tapi bukan Gitu berarti ya. nggak ada ya. Bukan ada, tapi nggak banyak. Kalau di sini kan ada, tapi banyak. Ya, iya benar. Gitu. Di sana petinggi-petingginya makmurin masyarakat ya. Iya, karena mungkin gue juga nggak tahu karena gue pernah ngobrol sama orang Belgia juga. Oh Belgia. Pernah ke Belgia? Enggak ngobrol, dia nyamperin gue mau ngobrol Ngerti doang bahasanya, katanya. ngerti. Katanya waktu itu di Belgia nggak ada kopi ABC susu. Oh nggak ada. Jadi nggak ABC susu di sini sambil Hati-hati, ngobrol. Wan. Hati-hati. Nah, akhirnya itu gue ngobrol sama dia, katanya sih gitu. Bahkan katanya warga negara yang menikah sama perempuan ya, yang menikah sama warga negara Belgia, suaminya, nah istrinya itu misalkan orang Indonesia, itu dapat subsidi selama setahun itu 60 juta. Sampai sekarang. Kayaknya waktu itu gue ngobrol tuh setahun yang lalu lah. Tahun yang lalu. Iya, 60 juta. Udah gitu dia Setahun? per tahun.
Tapi dibayar per tahun, Per kakak gimana? per orang. Ih, Jadi kalau lu punya istri nih, lu orang Belgia nih, lu punya istri orang Indonesia. Itu dari pemerintah istri lu itu orang yang bukan orang Belgia, warga negara asing. Tapi jadi istri lu, itu disubsidi 60 juta per tahun. tapi kalau isinya orang Belgia juga? Istrinya orang Belgia juga, gua kurang tahu dah, gua nggak nanya. Karena waktu itu bukan orang Indonesia. Negara situ ya kan. Mungkin ada, bahkan lebih besar kali karena orang Belgia juga kan. Iya. Berarti diperhatiin juga ya? Diperhatiin udah gitu, setiap tahun karyawan di sana setiap bulan dapat subsidi uang belanja dari perusahaannya, dari luar gaji. Juga ya di sono ya. Perusahaan ya? Di luar gaji ada uang belanja, jadi disubsidi buat uang belanja di rumahnya. Nah, buat pengangguran di sana juga disubsidi, tapi nggak lebih besar pendapatannya ketimbang orang-orang yang kerja. Jadi penganggurnya cukup aja segitu-segitu doang gitu loh. Mungkin katanya sih sama kayak subsidi bukan istri-istri warga negara lain yang ada di Belgia. Berarti di sana kemungkinan nggak ada badut-badut mampang nggak ada di sana ya? Nggak ada manusia silver. Nggak ada. Manusia emas, gold. Kalau di sana gold kan sukses. Badut gitu ya. Manusia gold. Nah, terus juga di sana setiap tahunnya itu karyawan wajib disuruh buat wisata. Wih. Refresh. Iya. Enak Orang di sendiri yang ngomong sama gua. Enggak, ini dari perusahaan apa dari pemerintah? Dari perusahaannya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi perusahaan harus mengikuti aturan Iya, pemerintah. Berarti aturan ya? Aturan. Itu dikasih uang buat wisata. Iya enak ya? Nanti penggantinya bagi anak-anak kuliah yang mau training ya ibaratnya. Ya ganti-ganti orang-orang lagi wisata. Jadi gitu. Wih, enak banget. Dimana di sana minim banget yang namanya, mungkin ada kriminalitas, Nggak banyak. tapi nggak banyak. Orang mikir gitu. dua kali ya. Mikir dua kali, kalau mau ngapain gua kriminal gitu. nyolong lah, gua juga disubsidi sama Nganggur aja ada pemerintah. duitnya. Orang nganggur ya duitnya. Oh di sini disubsidi, orang nganggur disubsidi, yang kerja pada nganggur. Iya, makin males. Makin males. Jam. Tapi orang-orang males disalahin mulu ya. Iya, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Iya. Itu kan Tapi nggak nggak ngapa-ngapain. Gue bingung tuh orang, lu malas banget dah lu. Padahal tuh orang nggak ngapa-ngapain, tapi dia marah-marahin. Ya karena lu nyampar situ. Makanya orang kesel. Ini kan lu ngapa-ngapain sekalian. Ya? Nah, mungkin buat teman-teman juga di luar yang punya Duit. bukan punya duit, Informasi sejarah gitu. punya informasi sejarah yang kita bahas tadi kurang jelas atau kurang lengkap. Nah, lu bisa komen di bawah. Berarti itu penjara deket Pohon Kelapa kan ya? Berarti deket pantai ya? Mungkin Ada pemandangannya juga berarti apa sana sih ya? tadi namanya Bay apa? Nggak Ada semua. keindahannya juga kan? Ada di sana, ada pulau yang bagus juga namanya pulau apa sih namanya? Bay apa sih itu? Green Bay yang Pluit. Yang tadi tuh bang bawah ya? Bayang. Oh. Tapi kan pada zaman sekarang. Ini namanya Pulau Halong Bay. Halong Bay. Halong itu kan Bay. adanya pas Berarti- pada zaman sekarang. Pada zaman itu ada gak tuh pulau? Ada udah gila saya jam sekarang baru dibangun pulaunya. Enggak, Emang udah ada tuh maksudnya pulau. sebagus itu enggak? Ya bagus, lebih bagus mungkin. Berarti kalau turis tuh sekalian ke museum habis itu ke pantai juga ya? Iya, kapan-kapan kita kalau punya rezeki kita main ke sini nih ke Kita Vietnam. ngeliat juga. Enggak, ya. itu jaraknya dekat. Sama tempat Dekat, Dekat naik gojek bisa. Bisa. Oh, Naik gojek sekali. Transit gak? Naik gojek sekali doang enggak? Sekali Sekali dua kali. doang. Oh pantesan narapidana banyak. Pantesan narapidana banyak. Pemandangannya bagus. Oh jadi pengen di sono. Mantai sampai keling di sana bisa. Terus juga buat teman-teman yang punya suatu hal yang mau dibahas nih, kita mulai fokus ke sejarah, pendidikan, knowledge. Iya. Jadi Jadi orang kan YouTube juga- ini nggak nyampah doang di sini. Orang kan juga nggak ada yang banyak tahu soal sejarah. Mungkin ya pengen tahu. Jadi yang lu ada sejarah-sejarah yang mau lu bahas, lu kirim ke gua. Kita bahas di sini slow, santai, sambil ngopi, nggak serius-serius banget ya kan. Nah ini kalau kopi lagi ada aja. Lagi ada aja, kalau Namanya enggak ada. palingan Ada. air putih. Kalau nggak ada bagi 3, satu isi. Lagi ada aja. Palingan kalau nggak ada. Batik. Nah, Gila enak banget. next kita bakal ngebahas masalah sejarah. Sedotannya gila gak? Puput nendang. Kayak cupang. Oh. Next kita bakal ngebahas tentang sejarah-sejarah yang ada di dunia. Dunia ya. Ya. Indonesia dan negara-negara lain. Setidaknya kita bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada teman-teman. Berarti masih banyak lagi yang lebih kejam nih. Masih banyak. Jadi makanya tetap lu tonton nih Berisik TV nih. Channelnya Berisik. Tapi Oke. tolonglah kalau kemarin yang ada
subscriber kurang itu. Yang udah mencet lu jangan pencet lagi ya. Udah deh. Iya lah, kan tahu lah lu fungsinya ya. Itu tombol subscribe kalau lu pencet sekali udah. Iya, benar. Jangan iseng tahu, jangan jahil banget, jangan jahil lu pencet lagi. Cuma lu cukup nonton aja udah nonton ya kan. Nggak nonton juga nggak apa-apa. Dia paham mas sendiri tombol subscribe, dia pencet. Setengah pencet lagi, jangan kayak begitu. Kurang subscriber gua. Editor ada ya? Wah, kurang nih ya. Iya. Kenapa ya? Lu kali ya? Pikiran lu, Ram. Jadi salah-salahan kita ya. Pikiran. Hilang satu aja pikiran, namanya juga pemula. Tolong Enggak. lah, please ya. Please banget nih. Waktu itu salah apa ya kita coba kan? Oke, terima kasih dan tetap di Berisik. berisik.